Assalamualaikum, halo semua. Selamat datang di Cerita Gambar. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke Cerita Gambar, ini adalah channel yang menceritakan berbagai kisah dan peristiwa menarik yang ada di sekitar kita melalui cerita bergambar. Silahkan tonton videonya sampai habis, dan jika kalian suka, mohon berikan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan kamu. Mendengar istilah lelaki berpoligami dengan manusia mungkin sudah merupakan sesuatu yang lumrah dibicarakan. Tapi bagaimana dengan berpoligami dan menikah dengan bangsa jin? Ada salah satu kisah nyata yang dilakukan seorang pria demi melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Ritual ini dilakukan di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Kehidupan yang kian sulit membuat sebagian orang menjadi bimbang, dan tidak sedikit dari mereka yang mencari cara untuk melakukan usaha instan menjadi kaya. Fenomena berpoligami dengan jin kini sudah semakin tren. Kabarnya tidak sedikit yang melakukan cara ini untuk menjadi kaya dan penglaris bisnisnya. Ari adalah seorang kepala keluarga yang memiliki jabatan sewaktu bekerja di sebuah pabrik makanan ringan. 3 bulan lalu, ia melakukan kesalahan pencurian aset perusahaan hingga akhirnya ia di-PHK oleh pemimpin perusahaannya. Sebagai karyawan yang tidak lagi dipekerjakan, ia hanya mendapatkan pesangon yang tidak seberapa jika melihat seorang istri dan 2 orang anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar. Karena tidak ingin melihat keluarganya yang harmonis ini sedih atas apa yang menimpanya, Ari memutuskan untuk mencicil motor dengan uang pesangon yang ia miliki untuk dipergunakan sebagai ojek online, pengganti pekerjaan utamanya. Masalah bermula ketika penghasilan Ari ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Profesinya sebagai tukang ojek ini ternyata tidak bisa mendatangkan uang yang cukup banyak untuk melunasi hutang-hutang yang ia miliki. Bukannya mengembalikan motor, Ari memaksakan diri dengan meminjam uang kepada Lintah Darat agar bisa melunasi cicilan motornya. Cicilan motornya sekarang memang lunas, tapi Ari harus dihantui oleh hutang yang menggunung akibat bunga yang diberikan oleh Lintah Darat. Ia tidak tahu lagi harus melakukan apa. Uangnya tetap tidak cukup meskipun istrinya berusaha untuk membantu dengan bekerja sebagai kuli cuci. Rasa frustasi yang dialami oleh Ari mempertemukannya dengan Mbah Anom. Mbah Anom sendiri adalah seorang dukun ternama di desa yang berbatasan dengan desa Ari. Tidak adanya pilihan lain membuat Ari harus mengambil solusi yang ditawarkan oleh Mbah Anom, yakni melangsungkan pernikahan dengan jin. Suatu hari, Ari berjalan bersama Mbah Anom menuju Gunung Salak, Jawa Barat dari pagi hingga sore. Banyak rintangan yang mereka lalui, mulai dari hewan liar hingga makhluk goib. Namun Ari harus terus fokus mengikuti Mbah Anom seperti apa yang mereka sepakati di awal sebelum perjalanan. Mereka akhirnya sudah sampai di suatu bukit. Rupanya Ari sudah mulai kelelahan, namun tetap mencoba untuk fokus. Tak ingin matanya lepas sedikit pun dari Mbah Anom. Adapun yang dilakukan Mbah Anom adalah melakukan ritual klenik yang tidak dimengerti oleh Ari. Meski begitu, Ari yakin bahwa Mbah Anom dapat menyelesaikan apa yang telah ia mulai dan akan mampu membawanya mengakhiri kehidupan yang ia jalani saat ini. Jadi kamu sudah siap buat menikah, ujar Mbah Anom. Jika kamu yakin ingin melakukan pesugihan ini, kamu harus mengawalinya dengan semedi selama 30 hari di Gunung Salak, ucap Mbah Anom. Ari tidak memiliki pilihan lain selain menyanggupinya. Ia pergi ke Gunung Salak dengan berbohong kepada istri dan anak-anaknya. Ia mengaku mendapatkan pekerjaan di sebuah proyek pembangunan apartemen selama 1 bulan. Ari ketakutan setengah mati ketika pertama kali melakukan semedi di Gunung Salak. Bermodalkan beberapa kotak lilin, ia harus melewati terang dan gelap di tengah hutan bersama dengan makhluk halus yang kerap kali mengganggunya, entah dengan menunjukkan diri atau mengeluarkan suara tangis atau tawa yang seakan membuat kulit Ari ingin lepas dari badannya. Meski menakutkan, pengalaman yang dihadapi Ari membuatnya semakin tak tergoyangkan ketika mengalami kejadian mistis.
Ari yang kembali lagi ke Gunung Salak setelah sebelumnya pulang karena telah menyelesaikan semedi ini tidak merasa takut dengan gangguan yang ia dapat di perjalanan. "Siap, Mbah," Ari menjawab dengan mantap. Mbah Anom kemudian melanjutkan ritual klinik. Ari hanya diam saja melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Anom sambil membayangkan bagaimana wujud jin yang dinikahinya. Setelah Mbah Anom melakukan ritual, ia langsung memberitahu bahwa pernikahan sudah dilangsungkan. "Jinnya cantik tidak, Mbah?" tanya Ari kepada Mbah Anom. "Cantik sekali, masih muda." Ari tertawa kecil mendengar jawaban dukun tua itu. "Setelah ini, segala urusanmu akan dipermudah dan kamu juga akan mendapat rezeki nomplok tanpa kamu duga. Tapi kamu harus ingat, puasa dan sesajen harus tetap dilaksanakan." Mbah Anom mencoba mengingatkan. "Baik, Mbah," jawab Ari dengan perasaan senang. Selepas melangsungkan pernikahan, Ari memang rajin berpuasa dan juga memberi sesajen yang ia taruh di gudang rumahnya tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya. Benar yang dijanjikan oleh Mbah Anom. Sebulan setelah melangsungkan pernikahan, Ari ditawari pekerjaan oleh teman lamanya di pabrik untuk bekerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan yang cukup menggiurkan. Bahkan Ari yang sudah mulai lupa akan pekerjaannya disediakan pelatihan gratis oleh perusahaan tempat ia bekerja. Perlahan namun pasti penghasilan yang didapat oleh Ari kemudian ia sisihkan beberapa untuk membuka warung kecil-kecilan di rumahnya yang kemudian laku sehingga dapat berkembang menjadi warung sembako yang menyediakan berbagai keperluan orang-orang desa. Oke, sekian cerita gambar untuk edisi kali ini. Lihat video lainnya yang sudah dibuat oleh Cerita Gambar dengan mengklik tulisan video yang ada di atas. Nanti akan banyak video yang sudah pernah dibuat oleh channel Cerita Gambar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan like, komentar, dan share ke teman dan sahabat lainnya. Buat yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru. Sampai jumpa.